Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang remaja viral di Parepare. Video kedua adalah tentang mutilas. Video ketiga adalah tentang tragedi Northwest Passage. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah video yang viral tentang 3 remaja yang mematikan listrik masjid saat tarawih di Parepare. Berikut akan membacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Beredar di media sosial video yang menampilkan kelakuan 3 bocah SMP yang mematikan listrik masjid saat sedang berlangsung tarawih. Peristiwa viral itu diketahui terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan, gengs. Ketiga remaja itu melakukan aksi menyalakan di Masjid Namira, Kecamatan Soreang pada Jumat 31 Maret 2023. Namun video rekaman aksi mereka viral mulai Minggu tanggal 2 bulan 4 2023. Aksi remaja tanggung mematikan aliran listrik masjid saat tarawih tersebut sempat diabadikan oleh temannya sendiri. Video remaja mematikan listrik masjid saat jemaah melaksanakan tarawih itu diunggah oleh pemilik akun Instagram @terangmedia. Pada unggahan tersebut menunjukkan seorang remaja yang tengah berada di luar masjid, di mana sedang berlangsung ibadah saat tarawih berjamaah. Remaja itu tampak mengenakan kaos berwarna merah dan mengeluarkan sarung di lehernya. Mbak sudah merencanakan aksinya dengan matang. Ia tampak tertawa-tawa ke arah kamera sebelum beraksi sambil mendekati meteran listrik masjid tersebut. Setelah dirasa waktunya tepat, bocah SMP itu langsung menekan tombol yang membuat aliran listrik putus dan lampu masjid pun langsung padam seketika. Aksi para remaja itu sontak membuat warganet yang menyaksikannya geram. Unggahan itu pun dibanjiri beragam komentar dari warganet, kebanyakan mengutuk aksi tak berakhlak tersebut. Belakangan diketahui ketiga remaja tanggung itu telah dipanggil polisi setempat. Polisi kemudian menerapkan restoratif justice dan dengan didampingi oleh orang tua masing-masing, ketiga remaja tersebut dipertemukan dengan pengurus masjid dan mereka pun sepakat untuk berdamai. Jadi ini sudah clear masalahnya dan mereka bertiga juga sudah membuat video permintaan maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, gengs. Sedangkan di bahasan kedua adalah tentang mutilas, di mana di dalam video tersebut adalah video gore yang aku sarankan untuk kalian yang tidak tahan dengan yang masih sirup untuk menonton video tersebut, di mana dalam video itu terlihat 2 orang menjadi korban mutilas alias penghilangan kelapa dari ketiga tersangka, di mana ada ketiga tersangka yang melakukan pembunuhan tersebut kepada kedua korbannya, gengs. Tidak diketahui kejadian tersebut terjadi di mana, tapi itu sudah jelas kemungkinan besar adalah bersangkut pautan dengan kartel yang terjadi di negara Amerika Latin gitu. Sedangkan di bahasan ketiga adalah tentang tragedi Northwest Passage tahun 1845. Kisah apakah ini dan bagaimanakah kronologinya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Cerita ini adalah cerita yang berjudul The Lost Expedition, alias tragedi di balik ekspedisi Franklin untuk menemukan Northwest Passage pada tahun 1845. Pada tahun 1845, kru ekspedisi yang terdiri dari 134 orang diketahui mulai perjalanan untuk menemukan Northwest Passage. Sebuah rumor mengatakan bahwa Northwest Passage merupakan rute perdagangan menguntungkan yang dapat membuka jalan pelayaran dari Inggris ke seluruh Asia. Ekspedisi ini dilakukan oleh Franklin, demikian sebutannya, dianggap sebagai salah satu misi dengan persiapan terbaik pada masanya. Kapten Sir John Franklin telah melakukan beberapa perjalanan ke kutub utara dan kapalnya HMS Terror dan HMS Erebus dibentengi secara khusus untuk menahan gelombang es. Pada bulan Juli tahun itu, ekspedisi Franklin akan dilaporkan menghilang. Kasus itu akan diperhatikan pemerintah Inggris sekitar 3 tahun kemudian dan tim pencari pun diberangkatkan. Sayangnya pencarian itu tidak akan berhasil. Dalam 5 tahun berikutnya, hanya 3 kuburan tak bertanda dan koleksi barang-barang kru yang ditemukan di atas bongkahan es tak berpenghuni tersebut. Mayat-mayat itu secara mengerikan akan menunjukkan tanda-tanda nutrisi, pembunuhan, dan kanibalisme. Perlu lebih dari 1 abad sebelum sisa ekspedisi Franklin yang hilang akhirnya ditemukan, maka penemuan itu hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Sebelumnya diketahui, Sir John Franklin adalah seorang perwira angkatan laut dan kesatria yang terhormat. Dia telah berperang terdampar di Pulau Australia yang terpencil, dan yang terpenting telah menyambangi sejumlah besar pantai Amerika Utara serta memimpin beberapa ekspedisi yang sukses di Kutub Utara. Sementara itu, Sekretaris Kedua Angkatan Laut Sir John Barrow diketahui telah mengirimkan banyak ekspedisi untuk mencari Northwest Passage selama 40 tahun terakhir. Banyak dari pelayaran tersebut telah berhasil memetakan daerah di sekitarnya, dan pada usia 82 tahun, Barrow merasa mencarinya selama puluhan tahun hampir berakhir. Pada tahun 1845, Barrow menghubungi Franklin yang pengalamannya membuatnya menjadi kandidat utama untuk pekerjaan tersebut menggantikan dirinya. Terlepas dari risikonya, mantan berusia 59 tahun itu setuju untuk melakukan ekspedisi menemukan Northwest Passage. Jadi intinya di pembahasan ini adalah ekspedisi Franklin dan krunya yang hilang di sebuah kutub Arktik Kanada, gengs, dan masih menjadi sebuah misteri bagaimanakah orang-orang itu bisa lenyap begitu saja. Sebenarnya
Kisah ini begitu panjang dan sangat luar biasa, banyak jika aku ceritakan semuanya. Nanti jika kalian penasaran dengan cerita selengkapnya, aku akan sematkan link kisah lengkap tentang ekspedisi Franklin yang kali ini, gengs. Ya mungkin itu aja 3 pembahasan video yang dapat aku sampaikan dalam video hari ini, gengs. Untuk kalian yang punya pendapat, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku, sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.